السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जो इंसान दुनिया में आया, manusia yang datang di dunia satu hari akan pergi dari dunia ini. Ini merupakan undang-undang Tuhan yang siapapun tidak akan bisa lari dari itu. Di dalam Al-Quran juga di beberapa tempat menyebutkan kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap jiwa itu akan menemui ajalnya. Dengan mengatakan ini, dalam berbagai corak telah ditarik perhatian kita bahwa manusia hendaknya selalu memperhatikan ajalnya, bahwa dengan cara demikian akan selalu ada perhatian kepada Tuhan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya zatnya saja yang kekal, dan yang sementara yang lainnya di bumi, bahkan di alam raya ini, bahkan di seluruh jagat raya ini, semua dia beritahukan bahwa itu akan fana. Jadi manakala hanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal semata, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang mukmin lebih dari kehidupan dunia ini, pada kehidupan yang akhirat itu dia menarik perhatian manusia, yang merupakan kehidupan yang hakiki, yang merupakan kehidupan yang panjang, yang mana manusia akibat daripada berjalan sesuai dengan kehendak ilahi, dia akan menjadi pewaris daripada nikmat-nikmatnya, dan akibat membangkang maka dia akan mendapatkan hukuman. Jadi merupakan hal yang mujur bahwa seorang yang di dunia ini dia yang lebih mengutamakan dunia di akhirat, dan dia berusaha untuk menarik karunia keredaan Allah. Dia untuk menyenangi Tuhan yang sejati itu, dia melewati hidupnya, atau dia berusaha bagaimana dia melewati hidupnya supaya kekasihnya itu senang kepadanya. Jadi mendahulukan agama daripada dunia, dan untuknya setiap pengorbanan dia siap. Dia sedemikian rupa melangkah ke depan bahwa selain daripada kehidupan agama tidak ada kehidupan yang lain yang menarik dalam dirinya. Dia menunaikan hak-hak orang lain, itu adalah karena bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan perintah Tuhan bahwa harus menunaikan hak-hak hamba Allah juga. Dan ini merupakan agama juga. Jadi janji-janji kita dan untuk bahwa kita tunaikan demi untuk menarik karunia ilahi, keredaan Allah, dan tidak ada hambatan di dalamnya, di hadapannya,
dalam kesulitan atau kemudahan, dalam kesulitan dalam sakit dan sehat, hanya satu maksudnya, bahwa supaya saya kepada Tuhan saya yang saya telah janji, supaya saya bisa menunaikannya. Amanat yang telah diamanatkan kepada saya untuk menunaikannya, supaya saya dapat menjadi orang yang menunaikan hak itu. Orang yang seperti itu hitungannya yang berkenaan dengan mereka Allah berfirman, wa minan nas yasri nafsahu ibtigha mardatillah. Dan dari antara orang-orang ada juga yang jiwanya dia demi untuk keredaan Allah dia mempersembahkan jiwanya. Di wajahnya senantiasa terdapat ketentraman, seolah-olah dia menjadi gambaran daripada nafsu mutmainnah. Beberapa hari yang lalu, pemilik daripada keistimewaan itu, seorang sepuh kita wafat, yang sesungguhnya merupakan modal dari jemaat. Namanya adalah Muhtaram Sayyid Abdul Hayy Sahib. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di tempat para pilihannya. Kerugian jemaat ini hanya dan hanya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dia telah sempurnakan. Tidak terhitung. Mudah-mudahan Allah memberikan gantinya juga, dan supaya Allah terus memberikan karunia-karunia-Nya. Pada saat ini berkenaan dengan Sayyid Abdul Hayy Sahib, saya akan sampaikan sesuatu. Muhtaram Shah Sahib 12 Januari 1932 beliau lahir di Kashmir. Dan beliau ini datang ke Qadian. Beliau sudah besar dan sudah datang ke Qadian. Maka dari situ beliau ketika dibagi India dan Pakistan, maka beliau datang ke Pakistan. Ibunya adalah tinggal di Kashmir, dan dari situ beliau pisah, dan sudah 40 tahun baru berjumpa. Beliau tidak dapat berjumpa 40 tahun, dia tidak dengan ibu. Beliau pisah ini demi untuk agama, beliau sabar menahan itu. Maksudnya, sejarahnya. Jadi bapak beliau adalah kakek beliau dari Khanyar, beliau Sayyid, dari keluarga Sayyid. Orang-orang akibat dari perselisihan agama, mereka meninggalkan kampungnya dan Narowal atau Narua, mereka ini tinggal menetap di sana. Dan satu putranya itu Sayyid Abdul Manan Sahib, yang jadi beliau beat pada masa muda dan menjadi Ahmadi. Bahkan dari masa kecil beliau menerima Ahmadi dan beliau telah berkorban demi Ahmadiyah, dan dengan sangat rendah hati beliau melewatkan masa hidupnya. Dalam sejarah Jemaat Ahmadiyah Jammu dan Kashmir berkenaan dengan beliau ditulis bahwa Mukarram Sayyid Abdul Hayy Sahib beliau datang 1941 dan 1945 belum mewakafkan diri, sudah pisahnya negara. Beliau di Amannagar, beliau datang di Amannagar di Jamiah Ahmadiyah, dan beliau lulus melalui HA, dan beliau dinyatakan awal di universitas itu, dan sudah itu MLB beliau lulus, dan kemudian
dan beliau melakukan tugas penelitian. Dan di Khudamul Ahmadiyah juga mendapat karunia untuk berkhidmat surat kabar Ansarullah bulanan dan majalah Ahmadiyah, Jamiah Ahmadiyah, beliau sebagai redaktur dan Tashizul Azhan percetakan dan 18 tahun dan beliau sebagai managing director Syirkatul Islamiyah Al-Fazal sebagai sadar juga. Kemudian yang pertama managing director MTA, director Tahir Foundation Nazir Isyaat, dan beliau menjadi anggota berbagai komite dan beliau mendapat karunia juga untuk tugas yang tadi. Dalam bahasa Kashmir beliau dapat taufik untuk meneliti dan sebagai buku Rohani Hazain kitab untuk men-settingnya dalam komputer yang baru dalam pengawasan itu beliau bertugas beliau membuat indeks, daftar, dan Hazrat Khalifatul Masih lewat terjemah Quran. Khalifatul Masih Rabi banyak beliau menunaikan pengkhidmatan. Lecture ceramah-ceramah Hazrat Khalifatul Masih Rabi dalam persiapan beliau banyak mengambil bagian di situ. Beliau banyak seorang yang sangat mempunyai pemahaman yang sangat tinggi dan seorang pemikir dan senantiasa sebagai hamba yang beliau karena tinggi keilmuannya dengan setiap masalah itu beliau teliti dengan sangat mendalam. Dan setiap topik-topik yang datang dari pihak khilafat itu beliau lah yang melakukan penelitian dalam waktu yang berusaha melakukannya dalam waktu yang cepat. Persiapan buku-buku, pencetakan, penerbitan, beliau semuanya membimbingnya dan dengan sangat teliti beliau memberikan musyawarah. Dalam pekerjaan beliau saya ingin sampaikan bahwa Nazir Isyaat hendaknya mempunyai ada pengalaman juga mengenai Al-Fazal. Dalam printing, percetakan, beliau sangat mahir dalam hal mesin dan dalam hal percetakan, tekniknya itu begitu mahirnya. Begitu juga dalam penerbitan buku-buku, dalam setiap urusannya itu dengan sangat jelas beliau memberikan bimbingan. Dan kemudian Abdullah Hayy Sahib berkenaan dengan di dalam Al-Fazal ditulis bahwa dalam bulan April beliau meniatkan untuk mewakafkan diri dari Al-Fazal. Jadi beliau menyempurnakannya 11 September 1950 dan setelah tamat SMA beliau masuk di Jamiah. Dan waktu di Jamiah pun beliau selalu nomor 1 setiap tahun. Begitu juga dalam ujian HA mendapat posisi nomor 1. Pada tahun Februari 1155 beliau pertama ditugaskan dan dalam berbagai bidang beliau laksanakan. Pada 1929 beliau ditetapkan sebagai Nazir Isyaat
dan Halifatul Darsul Quran, Halifatul Masih Rabi untuk mencari referensi-referensi. Setiap malam jam-jam 3 sampai jam 3 beliau menunaikan pekerjaan. Selama belum selesai dikirim ke London, itu beliau tidak tenang. Untuk khutbah juga beliau menolong untuk keilmuan, terjemah Al-Quran, dan jadi kitab kita untuk percetakan, penyusunannya, nomor-nomornya dalam hal ini. Setiap pekerjaan yang diberikan itu beliau laksanakan dengan baik. Terjemah Al-Quran, kemudian dalam Panjab, Pashto, dan dalam bahasa Serai beliau mendapat taufik untuk menyempurnakannya. Hazrat Halifatul Masih Rabi juga Hazrat Halifatul Masih yang keempat dalam memuji beliau pada 26 September dalam bulan hari Jumat. Saya melihat katanya, melihat keistimewaan apabila diberikan pemahaman maka kendati beliau tidak paham sekalipun beliau mencari, dan tidak pernah terjadi bahwa saya menjelaskan tentang satu kitab dan itulah kalau tidak, beliau selalu menyiapkan, dan beliau dengan sangat rinci beliau memutalaah apa yang telah diberikan penjelasan kepada beliau. Kemudian ketika pada tahun 2008 saya katakan kepada beliau bahwa untuk komputer Rohani Hazain hendaknya dimasukkan di percetakan, maka beliau pun dengan sangat tekun menunaikan tugas itu. Jadi setting yang baru itu pun juga banyak, selain banyak keistimewaan-keistimewaannya juga, beliau Abdul Hayy Sahib memperhatikan juga hal itu, bahwa edisi Rohani Hazain ini persis sesuai dengan itu, supaya literatur yang 50 tahun dalam sejarah jemaat itu, referensi itu mudah dicari. Dalam men-setting itu sebagian topik-topik Hazrat Masih Maud, topik nazam atau syair-syair itu yang tidak bisa diterbitkan itu pun juga disertakan juga di dalamnya. Hazrat Halifatul Masih Rabi, jadi terjemah Quran yang diterbitkan permulaannya juga Hazrat Halifatul Masih dalam rasa syukur beliau menulis bahwa terjemah yang dipersembahkan itu yang mempersiapkannya itu terus menerus mengatakan. Begitu juga dari Rabuah, para ulama Mukarram Said Abdul Hayy Sahib Nazir Isaat, itu beliau dengan meneliti dan dengan pendapat-pendapat beliau mereka menolong saya. Kalau tidak ada bantuan mereka maka itu tidak mungkin. Hazrat Halifatul Masih Rabi yang keempat, dalam surat beliau menulis bahwa mahzar namah yang terbit itu telah diterbitkan sangat bagus dan sangat gembira dan sangat tekun sekali itu dikerjakan. Kemudian ada dalam satu surat Hazrat Fatul Masih keempat menulis kepada Sahsa bahwa telah didapatkan dan dikerjakan dengan sangat baik dan sangat produktif. Tuhan adalah satu nazir yang sangat dan tidak sampai diberitahu untuk diingatkan. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jaza. Allah Subhanahu. Kemudian surat ini selanjutnya mengatakan bahwa mudah-mudahan Tuhan telah memberi taufik kepada beliau belum menunaikan tugas itu dalam semua pekerjaan itu, dan itu lebih menambah beliau sangat rendah hati dan bukannya dengan dipuji baru lalu ada kekurangan dalam pekerjaan.
मसीह राबे के ज़माने में पाकिस्तान में Di zaman Khalifatul Masih yang keempat di Pakistan, Malfuzat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, jilid-jilidnya itu diganti menjadi 5, dan semua ayat-ayat yang dalam jilid itu ditulis referensi-referensi ayat Al-Quran sesuai dengan keperluan. Itu diadakan topik-topik baru, dan topik-topiknya itu ayat Quran. Tempat-tempat indeksnya itu ditertibkan dengan cara baru. Jadi pada waktu itu, ketika datang di Jalsah, jadi daripada 5 jilid jadikan itu menjadi 10 jilid Sabiul Ibn. Jadi sedikit pun dia tidak menzahirkan bahwa kita ini sudah kerja keras, kita sudah jadikan 5 jilid, sekarang ada kesulitan untuk. Jadi tanpa ada sedikit pun ucapan, beliau segera katakan bahwa kami akan jadikan 10 jilid, karena di situ akan lebih mudah membacanya kalau kecil. Dan jadi sabda-sabda Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, beliau dalam perjalanan itu, jadi kalau jilid kecil itu lebih banyak faedahnya dibandingkan jilid lebih tebal. Walhasil dengan cepat beliau memulai pekerjaan itu. Begitu juga tafsir Khalifatul Masih kedua, ilmu ma'rifat yang tidak terhingga itu dalam berbagai jilid, itu beliau juga jadi beliau siapkan menjadi 10 jilid. Dan untuk kemudahan orang yang membaca itu beliau melakukan sangat lengkap, itu indeksnya juga, nama-namanya, daftar isinya. Jadi semua mengenai lugatnya juga indeksnya itu beliau menjadi anggota berbagai komite dari Subah Sejarah, Komite Hilafat Mansubah Bandi, Adio Keset Komite Tabarukat, kemudian Salah Jubli Komite. Beliau begitu juga Esirahi Rahimahullah dimasukkan, pernah di penjara juga. Abdullah Hayy Sahib dalam mulakat beliau yang beliau menyebutkan tentang pertemuan dengan Hazrat Khalifatul Masih Salis, bahwa dengan hubungan yang sangat penuh kasih sayang, ketika telah Huzur menyerahkan tugas-tugas jemaat, maka dalam pertemuan ketika Huzur mengingat saya, maka saya pergi di hadapan Huzur, maka pada saat itu saya gemetar. Maka pada saat pertemuan pertama beliau mengatakan kepada saya, katanya, jangan khawatir, bahwa kerjakanlah dengan tekun. Maka tangan saya diambil oleh sehingga rasa takut saya menjadi hilang. Jadi Huzur ketika percaya kepada seorang, beliau dengan penuh beliau menulis dalam sidang, pada ada perintah untuk menangkap saya, bahwa mengenai majalah-majalah printing, maka untuk itu pun juga ada perintah penangkapan. Hazrat Khalifatul Masih yang ketiga, ketika beliau mengetahui dan memanggil beliau, bahwa sesudah itu beliau menulis bahwa ketika maka Huzur mengirim putra beliau, bahwa katakan kepada Abdullah, jangan takut, saya akan mendoakan. Maka di depan anaknya, dia ini referensinya, bahwa Hazrat Khalifatul Masih yang ketiga sudah kepergian beliau memanggil beliau, bahwa katakanlah kepada Sahib bahwa ini kasus beliau, dia akan pergi ke Lahore atau Islamabad. Maka katakanlah bahwa segera sudah pergi ketika saya berdoa untuk
kekhawatiran, maka Tuhan mengatakan kepada saya bahwa Tuhan tidak akan menyanyiakan orang-orang baiknya. Oleh karena itu jangan khawatir. Oleh karena itu beberapa hari dijadikan kasus yang sangat mengerikan. Jadi dengan karunia Tuhan itu menjadi selesai. Jadi Hazrat Khalifatul Masih, jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Hazrat Khalifatul Masih Salis. Jadi di pandangan Allah, artinya bahwa di pandangan Allah beliau seorang hamba pilihan Allah. Jadi pada satu kesempatan, jadi ada satu kasus dan akhirnya Allah memberi taufik kepada beliau juga untuk masuk penjara, memberikan kesempatan kepada beliau untuk masuk penjara. Jadi kasus yang terjadi itu yang dibuat untuk beliau, kasus itu di dalam satu pamflet, jadi inilah jadi ini diterbitkan, maka itu diterbitkan dalam buku majalah Lajnah Ima'illah tentang Abdullah Hayy Sahib. Beberapa hari beliau dimasukkan dalam sel dan Sasab memberitahukan bahwa pada waktu permulaan Elon itu sangat sedikit, sangat sulit untuk melewatkan itu. Maka beliau mengatakan bahwa katanya kamu adalah orang yang berpendidikan, kenapa kamu tetap di wakaf zindagi? Saya mengatakan bahwa saya telah berjanji dua. Satu perjanjian adalah saya menikah dengan anak Tuhan, yang kedua adalah dengan wakaf zindagi dengan Tuhan, janji wakaf zindagi. Sekarang beritahukanlah bahwa janji yang mana yang saya akan langgar. Maka beliau mengatakan, sesudah itu beliau mengatakan bahwa jika janji yang pertama saya pegang, lalu janji yang kedua saya langgar, maka bagaimana? Maka mendengar itu mertuanya diam dan kemudian tidak pernah lagi mengatakan kata-kata itu. Dengan karunia Allah sudah itu sepanjang umur tidak terhitung Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya. Jadi para sepuh kita, ini merupakan fitrat baik beliau bahwa Pak mertua beliau melihat kondisinya yang terpikir juga, tapi dengan jawaban beliau mertua menjadi diam. Jadi melanggar batas, tidak pernah seorang Ahmadi melanggar janjinya, dan sahib itu tentu lebih memahami hal itu. Pada saat itu ketawakulan dan perasaan untuk menjalani janji beliau sepanjang umur beliau mengatakan saya tidak pernah sulit dalam sepanjang umur. Beliau kepada orang-orang, beliau sangat memperhatikan bawahan beliau. Jadi pembantu beliau memberitahukan bahwa Sahib 15 tahun saya bekerja dengan Sahib, maka saya tidak pernah memperhatikan bahwa tidak pernah menzahirkan kemarahan. Dan satu kali beliau marah, katanya kami memberikan kitab kepada seorang tanpa pengetahuan beliau. Jadi tentang teman itu diberitahukan kepada saya, maka Sahib sangat marah pada saat itu, dan akibat kemarahan beliau 2 hari saya tidak pergi ke kamarnya. Maka beberapa hari beliau memanggil saya dan beliau tersenyum, dan biskuit yang di depan beliau berikan kepada saya. Pada satu kali ada karyawannya itu mengatakan bahwa jadi 20 tahun beliau memperlakukan saya seperti anak. Beliau perlakuan kepada para karyawan, beliau melakukan dan wajah beliau seperti orang darwis. Kalau dia menolong temannya, maka dia tidak begitu. Kalau membantu karyawan yang lain tidak tahu. Begitu juga ada anak karyawan itu nikah, maka beliau memberikan bantuan,
dan tidak terhitung beliau menolong orang-orang miskin juga. Tentang keluasan ilmu beliau, itu Abdul Majid Amir menulis bahwa ketika saya memulai menerjemahkan Rohani Hazain, beliau selalu berkenaan dengan beliau. Semua dalam hal tempat-tempat yang sulit saya memerlukan petunjuk beliau. Muhtaram saya setiap saat dengan penuh penelitian beliau memberikan bimbingan kepada saya. और सवाल के तमाम जवानिब पर हर पहलू पर पूरी तरह मुहीत और साथ ही शफकत और अखलाक आलिया की चाशनी से पुर हुआ करता था। अगर खाकसार कोई तजवीज़ पेश करता, kalau saya mengemukakan sebuah usul, maka dengan sangat baik beliau menerima dan kasih sayang beliau berjalan sampai akhir. Mubashir Ya Sahib menulis bahwa pada permainan jamiah dalam pembagian Muhtaram Prinsipal Sahib, banyak orang yang melakukan pekerjaan, ada orang yang bekerja, yang mengerjakan satu pekerjaan dan dia jadi pekerjaannya itu dimasyhurkan, memberitahukan bahwa kami melakukan ini. Ada orang yang dia tidak melakukan banyak, lebih propaganda lebih banyak, dan ada orang yang melakukan dua pekerjaan dan tidak ada maksudnya supaya ada yang melihat pekerjaannya. Hari ini adalah seorang hadim kita, yakni Sayyid Abdul Hayy Sahib. Jadi benarnya 100% yang benarnya. Jadi banyak saya melihat bahwa seorang itu dengan diam-diam dia melakukan pekerjaan, dia bengkak kaki tangannya. Apakah tidak susah? Beliau mengatakan, saya tidak merasakan ketika saya melakukan pekerjaan bahwa sedemikian rupa saya panah dalam pekerjaan sehingga saya sendiri tidak tahu. Saya lihat beliau sangat jarang bicara, tapi ketika bicara maka beliau bicara dengan sangat mantap. Kemudian Mubashir Iyas mengatakan bahwa ketika saya mendapat kesempatan untuk dekat dengan beliau dan sebagai wakil beliau bekerja, maka saya mendapatkan seperti beliau sebagai orang pendiam dengan seperti seorang darwis, dan banyak sekali keistimewaan beliau. Begitu datang ke kantor, beliau langsung bekerja. Ada sebuah muhawarah, jadi bekerja dengan sangat diam-diam. और फिर इस खादम और काबिल रश्क और तकलीद खादम सिलसिला को कुछ पता ना चलता कि कब छुट्टी हुई है और लोग जा भी चुके हैं, sehingga orang-orang tidak mengetahui tugas beliau, kapan cuti beliau dengan bekerja sampai bengkak-bengkak kakinya, dan hamba Tuhan itu terus bekerja. Tidak ada tujuan apa-apa kecuali beliau seorang darwis dan dapat dedikat. Sama sekali tidak ada unsur pamer di dalam diri beliau, dan beliau sejarah jemaat itu tidak terhitung hazanahnya yang beliau kumpulkan. Beliau seorang yang sangat sederhana dalam hidup. Saya sendiri menyaksikan bahwa uang jemaat itu beliau sangat memperhatikan bagaimana pembelanjaannya. Jadi supaya jangan sampai uang jemaat itu sia-sia. Kemudian sifat santun kepada para karyawan. Jadi beliau lama sakit tapi tidak menghambat beliau dalam bekerja. Kemudian ada seorang menulis bahwa jadi sama sekali tidak ada unsur angkuh, dan secara hakiki beliau seorang yang bersifat darwis.
Satu orang murabbi kita menulis bahwa ketika terjadi pekerjaan rohani Hazain, maka saya mengetahui bahwa beliau betapa yakin kepada Hazrat Masih Maud bahwa satu kali Henry Merton kelak dalam sidang itu Masih Maud dalam setiap tempat membuat indeks. Tapi dalam rohani Hazain jilid yang ke-15 dalam yani Tiryakul Qulub dalam halaman 349 itu namanya itu agak untuk pekerjaan itu beliau menulis kepada orang yang menulis apa katanya ini bahwa apakah ini pandangannya itu sama, tapi pandangan saya bahwa orang itu tidak mungkin orang sebesar itu dan beliau tidak membuat catatan kakinya dan seperti itu. Tapi pada halaman ada tentang Nuzulul Masih, maka dalam halaman sekian itu Hazrat Masih Maud menulis bahwa Abdul Hamid sudah itu 100 tahun setengah itu ditangkap dan baru di tanah dan dia tetap pada pendiriannya dan ketika ditangkap maka itu namanya yang Hazrat Masih Maud sebutkan. Jadi beliau mengatakan sahib itu tidak gelisah dan beliau memperlakukan karyawannya dengan kasih sayang. Hilafat Library menulis bahwa beliau seorang manusia yang sangat berfaedah dan kendati sakit beliau bekerja sepenuh waktu dan kaki beliau selalu bengkak dan menulis beberapa waktu harus ada pekerjaan datang dari London untuk checking pekerjaan, maka Muhtaram Sayyid mengirim kepada saya kepada orang-orang library bahwa seberapa edisi Ibrahim Ahmadiyah kirim bersama-sama, maka saya mengirim itu dan mengatakan apakah saya bawa untuk dicek. Beliau mengatakan kenapa kalian Tuhan susah, saya sendiri yang datang. Dia datang ke perpustakaan dan semua library Ibrahim Ahmadiyah itu beliau cek. Jadi dalam supaya jangan edisi-edisi yang lama itu saya cek sendiri dan beberapa jam beliau cek. Jadi Arabic Dex mengatakan itu menyiapkan indeks dalam tafsir kabir itu, sedangkan komputer itu tidak ada. Beliau diperlukan ketekunan yang beliau siapkan dengan penuh ketekunan dan kerendahan hati beliau bahwa dalam rohani Hazain yang baru ini banyak sekali dalam terjemahan kapan saja dihubungi, dimanapun ada kesalahan beliau memberitahukan dan di mana ada penjelasan beliau memberikan penjelasan. Dan beliau dengan cepat kita mendapat jawabannya dan beliau katanya percetakan begitu bagus, jangan ada kesalahan. Beliau mengatakan ada seorang bahwa selama 11 tahun saya selalu mendapatkan beliau dalam kesibukan dan beliau melakukannya dengan penuh ketekunan. Sangat heran bahwa dalam umur seperti ini sedemikian rupa beliau bekerja dan sudah waktu kantor begitu beliau ikut dalam pertemuan-pertemuan dan dalam setiap buku beliau satu-satu huruf kata-katanya itu beliau baca. Walhasil banyak sekali keilmuan dan beliau sosok yang sangat penuh ketekunan, seorang pewakaf diri yang jadi beliau belum selalu memberitahukan kepada para mubalik bahwa saya mendapatkan masa Anjuman Ahmadiyah sangat sederhana pada saat itu, yang sesuatu yang tidak dianggap penting itu tidak. Beliau katanya jadi kalau ada pada saat itu tidak ada listrik, tidak ada apa.
Tapi beliau memberitahukan bahwa Hazrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu taala anhu satu kali beliau dikirim untuk mengirim, ketika sampai di Rawalpindi tidak ada kendaraan. Kalau ada kendaraan maka lama untuk menyiapkan itu, maka untuk melaksanakan tugas Khalifah beliau berjalan ke Rawalpindi, dan ketika kembali pun dan amanat huzur itu beliau sampaikan, dan anak beliau beliau mengawinkannya, menikahkannya dengan murabbi, dan beliau selalu menanyakan bahwa dengan anak istri pun beliau memperlakukan dengan baik. Kami tidak pernah mendengar beliau marah kepada anak-anak, dan beliau sangat menghormati kehormatan anak-anak, dan sangat dalam setiap kehidupan beliau terlihat kesederhanaan dan pamer. Beliau tidak pernah, beliau penuh kesabaran, dan beliau tidak pernah menyatakan rasa sakit beliau. Sedemikian rupa kesabaran beliau, sehingga ibu beliau yang ada di Makbuzah di Kashmir, maka beliau mendengar berita kewafatannya dengan sabar dan tidak menceritakan kepada siapapun. Dalam penerimaan tamu, dalam jalsa salanah beliau menerima tamu, dan dengan anak-anak beliau meninggalkan rumah untuk membiarkan tamunya tinggal di rumahnya, dan beliau berusaha untuk menyelesaikan tugasnya dalam masa awal, dan beliau dengan anak-anak beliau, jadi karena semua anaknya di luar, dan jadi ketika datang kepada anak-anak beliau dan bapaknya, anak-anaknya mengatakan tinggallah di sini. Katanya setelah mewakafkan diri, katanya kaki beliau selalu bengkak. Kendati demikian beliau pergi ke kantor dan melakukan tugasnya. Jadi selalu 5 kali beliau selalu bertanya kepada dokter bahwa kapan saya pergi kantor, dan ketika dalam keadaan sakit selalu memperhatikan di sana pun juga pekerjaan kantor boleh cek, beliau membawa tugas-tugas beliau, dan pada akhir hidup mudah-mudahan Allah menolong beliau, dan dapat diketahui bahwa waktu kewafatan beliau itu sudah dekat. Beliau mengatakan sudah tiba waktu flight saya. Beliau senantiasa fax yang datang ke semari, beliau menjawabnya dengan tangan beliau, bahwa apapun surat yang datang dari beliau surat ditulis oleh tangan beliau, dan beliau tulis dengan sangat bagus. Padahal akibat kelemah, tangan beliau pun gemetar, dan beliau menulis dengan lama sekali. Pada tanggal 14 Desember selama beliau berada di kantor, beliau ingin supaya beliau wafat di kantor. Beliau mengatakan saya katanya bebas dari tugas-tugas rohani hazain, tapi tidak. Murabbi silsilah menulis bahwa Abdullah Hayy Sahib teman-temannya mengatakan pada tanggal 17 September Sahib bahwa istrinya itu datang, apakah Tuhan sudah mengambil tiket, bahwa kembali dia kepada istrinya mengatakan sudah di boarding. Pada saat beliau wafat pada jam 10, beliau pun beliau pergi ke rumah sakit untuk menjenguk beliau, maka maka dokter mengatakan apa yang kami telah usahakan, maka dia manggil anaknya Imran, dan dengan kata-kata yang bahwa anak flight itu sudah datang, jadi kapal terbang itu sudah datang, artinya
Jadi inilah khadim silsilah sampai akhir hayat. Beliau mewakafkan diri sampai terakhir, dan sekemampuan beliau mengerjakan pekerjaan jemaat dan mendahulukan, dan beliau telah meraih ilmu, membaca buku Hazrat Masih Maud, maka beliau pun juga mengamalkannya, tidak hanya meraih ilmu saja sebagaimana beberapa warga ahbab menjelaskan. Beliau berusaha menunaikan hak-hak Allah dan hak hambanya ketika beliau sebagai nazir Allah. Saya juga saya mendapatkan beliau sebagai sosok yang sangat itaat, dan ketika saya menjadi khalifah, maka dalam keikhlasannya itu saya mendapatkan beliau sangat sempurna, dan beliau dan sosok yang memahami beat, dan semua kekuatannya itu beliau menunaikan tugas-tugasnya. Mudah-mudahan meninggikan derajat beliau, dan khilafat Ahmadiyah itu senantiasa dianugerahi sosok yang berjuang seperti itu. Dan sesudah itu saya akan mensalatkan jenazah beliau, dan ada lagi jenazah lain. Yang pertama Imtiaz Begum Sahibah, Muhtaram Maulana Munawwar Sahib marhum, istri beliau. Jadi beliau mubalik di Afrika Timur. 15 Desember itu beliau wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau lahir 1936. Beliau kawin dengan, beliau adalah istri kedua daripada Majid Sahib, dan mulai dari kawin, nikah sampai retire beliau, dan kembali dari tugas hanya beberapa tahun, sepanjang tahun itu Tanzania, Kenya, Nigeria, beliau mendapat taufik untuk menyertai suami beliau. Maulwi Muhammad Munawwar Ahmad Sahib dalam mengenang beliau tentang beliau sangat memuji tentang dua istri beliau, dan bahwa seperti itulah harusnya Maulwi Munawwar Ahmad Sahib. Jadi istri yang kedua yang sudah wafat, beliau mengatakan apa? Jadi tidak pernah mengatakan, dan tidak pula melakukan dia dengan cara. Jadi beliau memperlakukan dua istrinya dengan sangat penuh perhatian, dan sehingga anak-anaknya di antara katanya, sehingga anak-anaknya pun juga kepada dua istri itu tidak ada perbedaan cara memperlakukannya, dan beliau menolong orang. ये बताते हैं कि बड़ी खिदमत दीन का शौक रखने वाली निडर, बहादुर और बहुत जरूरतमंद खातून थी. Beliau sangat mempunyai kegemaran yang luar biasa dalam mengkhidmati agama. Dan beliau menolong dengan sama kepada gair Ahmadi atau bukan Ahmadi. Jadi dari ibunya Muhabarak Ahmad Tahir, jadi एक बेटी अमतुल नूर ताहिरा साहिबा हैं जो अब्दुल रज़ाक भट्ट साहब Ammatun Nur anaknya, dan istri daripada mubalik jemaat. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat beliau, dan kebaikan-kebaikannya dapat berlanjut pada anak-anaknya. Jenazah yang ketiga Sister Zainab Sahibah dari Yuseka, dan yang meninggal 6 Desember. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau adalah sadar lajnah. Beliau banyak mendapat tugas dalam tugas jemaat, dan beliau sosok yang beliau American. Karena beliau ada dua anak putra beliau yang beliau tinggalkan.
dan suami beliau. Jadi seorang dari Calgary, dalam beliau wafat dengan kanker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau seorang yang sangat baik, seorang yang banyak tahajud, dan beliau sangat cinta kepada buku Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dan almarhum adalah seorang musi. Yang selanjutnya adalah orang-orang Sayyid Sarimah Begum, anak daripada Sahwaliullah Sahib dari Amerika. Beliau adalah seorang paman dari Halifatul Masih Rabi. Ini putranya yang paling besar, yang wafat dalam umur 80 tahun, dan Masya Allah beliau memiliki keistimewaan yang luar biasa. Sesudah khutbah, teleponnya datang dan beliau mengatakan doa, minta doa, dan beliau juga sebagai sadar jemaat juga. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat beliau dan kebaikannya tetap berjalan pada anaknya. Kemudian Mia Abdul Qayyum, yang adalah beliau ini dari Kuwait. Pada 6 Desember beliau wafat dalam 80 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, beliau mempunyai kecintaan yang luar biasa kepada Hazrat Masih Maud, dan pernikahannya Hazrat Muslim Maud yang membacakan khutbahnya, dan Hazrat beliau sendiri yang menunaikan. Hazrat Mustafa Said dari Renggiton, Karachi, pada tanggal 17 September beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada tanggal 1971 beliau masuk jemaat, dan beliau hanya sendiri yang Ahmadi dan mendapatkan kesulitan dari keluarganya, dan beliau dijadikan sebelum wafat adalah beliau tadinya seorang penentang jemaat, tapi sesudah beliau masuk menjadi Ahmadi terjadi perubahan yang luar biasa dan sangat setia dan tulus. Dan beliau seperti dakwah ilallah, dan banyak tugas-tugas yang beliau dapatkan. Tidak ke itu Lajnah Ansar yang beliau ajarkan Al-Quran, dan banyak Al-Quran yang dapat beliau hafal, dan beliau banyak Nazir Ahmad Cakwal. Tanggal 21 Julai beliau wafat. Beliau dimohon supaya jenazahnya itu disolatkan, dan ada seorang beliau ini adalah putra dari sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Pada tahun 1930 itu beliau meninggalkan Qadian, di mana beliau adalah musi dan sangat mukhlis, dan Patih Muhammad Khan Sahib jadi wafat pada tanggal 27, dan beliau seorang yang beliau meninggalkan 3 anak, dan putra beliau adalah seorang beliau sebagai guru di Jamiah Ahmadiyah, dan beliau sebagai mubaligh ubah. Mudah-mudahan meninggikan derajat semua, dan semua keluarganya diberikan kesabaran dan senantiasa dalam kebaikan, dan dapat memperoleh taufik untuk berkhidmat kepada jemaat. Dan sebagaimana saya katakan bahwa sudah sholat, akan ada sholat jenazah gaib. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.